Oke, sekarang kita akan lanjut bahas tentang logaritma. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat dari logaritma itu sendiri. Nah, kita kan tahu A log C sama dengan B. Itu artinya apa? A dipangkatin B sama dengan C, gitu kan? Nah, itu. Oke, sekarang misalnya gini. Bahas tentang sifat-sifat nih. Misalnya gini. Kalau ada misalnya A pangkat M dikali A pangkat N, itu sama dengan apa? A pangkat M tambah N, gitu kan? Nah, eh misalnya gini, misalnya A pangkat M ini saya misalkan P, A pangkat N saya misalkan Q, sama dengan berarti A pangkat M tambah N. Nah, A pangkat M itu kan kita misalkan sama dengan P. Ini kalau dinyatakan dalam logaritma gimana? Berarti A log log P sama dengan M, gitu kan? Nah, ini. Nah, itu tadi A pangkat N. Kita misalkan apa tadi? Q kan? Q. Ini kalau nyatain dalam logaritma berarti A log Q sama dengan N, gitu kan? Nah, gini. P kali Q itu sama dengan A pangkat M tambah N. Ya udah, berarti P Q sama dengan A pangkat M tambah N. Ini kalau dinyatain dalam logaritma gimana? Berarti A log P Q, ya P Q ya, ini Q-nya kita gini lah ya supaya tidak ketukar sama A. A log P Q sama dengan M tambah N kan? A log P Q sama dengan M tambah N. Nah, M-nya sendiri saja apa? A log P kan, berarti M-nya itu A log P, berarti A log P tambah N A log Q, gitu. A log Q. Ini adalah A log P kali Q. Nah, lihat nih. Ternyata kalau A log P kali Q itu ternyata bisa diubah jadi A log P tambah A log Q, gitu. Berarti kalau ininya dikali, oh ternyata dia nanti lognya itu ditambah. Nah, gitu. Oke. Nah, simpan. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya gini? A log ini batasnya. Berarti A log B pangkat N. Nah, gimana tuh? Ini kan sama aja dengan A log B dikali B dikali B dikali B sebanyak 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 berapa kali? Sebanyak N kali kan? Sebanyak N kali gitu. Nah, kita kan tahu kalau ternyata dia ininya dikali, oh ternyata dia nanti lognya itu ditambah. Nah, ini berarti gimana? Ini kan dikali semua kan, berarti tambah aja A log B yang ini ditambah A log B yang ini tambah A log B yang ini, B yang ketiga, tambah nanti sampai hingga sebanyak berapa kali? Sebanyak berapa kali? Sebanyak N kali juga kan? Coba A log B ini kan B yang ini, A log B ini kan B yang ini, A log B ini B yang ini. Ya ini B-nya sebanyak N kali. Berarti ini juga pasti A log B-nya sebanyak N kali juga gitu. Berarti karena A log B-nya sebanyak N kali, ya udah singkat aja berarti ini N kali A log B. Nah, A log B itu ini turun ke bawah ya, turun ke bawah berarti A log B pangkat N.
Oke, berarti oh ternyata nih bisa disimpulkan kalau kita punya A log B pangkat N, itu N nya ternyata bisa turun, N nya itu ternyata bisa turun turun ke sini, jadi dia dikali N A log B. Nah gitu. Oke, bisa ya. Nah oke, tadi kan kita sudah buktikan ke apa, kedua rumus ini. Kalau A log PQ maka itu pasti A log P tambah A log Q. Kalau A log B pangkat N, nah itu N nya ternyata bisa bisa turun jadi N kali A log B. Nah dari sini juga, nah dari rumus ini itu juga kita bisa apa ya, bisa buktikan kalau misalnya ada A log P per Q, kalau dia ternyata pembagian nih, ya kan, ini kan sama aja kalau kita pakai rumus ini berarti A log maksudnya ini kan sama aja dengan P dikali seperki gitu kan, ya kan, P seperki. Nah kalau dia perkalian berarti pakai rumus ini kan, berarti A log P ditambah A log seperki gitu kan. Nah seperki itu sendiri itu kan sama dengan, ya ini terus dulu A log P ditambah A log. Nah seperki itu sendiri itu kan sama dengan Q pangkat min 1 kan. Nah sesuai rumus ini tadi N nya bisa turun, berarti min satunya ini bisa turun, berarti A log P tambah min satunya bisa turun kan, berarti min 1 A log A log A log Q gitu. Nah berarti A log P plus ketemu min berarti minus ya, minus A log Q. Nah ini turun kembali ya, berarti A log P per Q. Nah ternyata nih kalau ininya dibagi maka pasti lognya itu ternyata dikurang. Nah A log P per Q berarti A log P dikurang A log Q. Nah gitu. Oke, bisa ya, itu dapat rumus lagi kita. Nah oke, nah sekarang kita kan tahu ini berarti A log B pangkat N itu ternyata N nya bisa turun. Nah bagaimana kalau misalnya pangkatnya itu di basis kan M log B, nah itu gimana? Nah tadi kan kalau pangkatnya di B itu ternyata pangkatnya itu bisa turun. Nah bisa turun. Nah bagaimana kalau pangkatnya di M, kalau pangkatnya di A? Nah sebenarnya gini, kita misalkan ini adalah misalnya sama dengan X. Nah berarti gimana cara nyatain dalam dalam pangkat? Berarti A pangkat M X sama dengan B gitu kan. Ini kan kalau nyatain dalam pangkat berarti ini dipangkatin X sama dengan B, berarti A pangkat M dipangkatin X sama dengan B. Nah sesuai eksponen, konsep eksponen berarti pangkat di dalam dikali pangkat di luar kan, berarti A pangkat MX sama dengan B gitu kan. Nah sekarang coba nyatain ini lagi ke dalam bentuk logaritma kembali. Gimana logaritma kembali? Berarti A log B sama dengan MX gitu kan. Nah sekarang lihat, berarti A log B sama dengan M. Nah X ini bisa kita ganti jadi ini kan, A log M log B. A pangkat M log B, ya kan, berarti A pangkat M log B itu kan. Nah sekarang kita bagi deh kedua ruas dengan M, atau M nya pindah ke ruas kiri, berarti seper M A log B. Nah itu sama dengan A pangkat M log B. Oh dari sini kita bisa simpulkan nih, kalau misalnya pangkatnya di A atau di basis ini ternyata dia menjadi dia turun sebagai seperpangkatnya itu sendiri. Nah, ini berarti ini kan kalau kita balik sama aja ya, A pangkat M log B sama dengan seper M A log B. Nah ya kan, oh kalau pangkatnya di basis ini ternyata M nya bisa turun menjadi seper M. Nah kira-kira seperti itu.
Nah lanjut, tadi kan sudah kita buktikan A log B pangkat N itu ternyata N nya bisa turun jadi N A log B. Kalau A pangkat M log B ternyata M nya bisa turun menjadi 1 M A log B. Nah sekarang pertanyaannya, gimana kalau misalnya A pangkat M log B pangkat N? Nah itu gimana? Nah coba pikir. Oke. Sama seperti tadi, misalkan ini X, misalnya X. Berarti ini kan kalau kita ubah ke dalam bentuk logaritma, A pangkat M dipangkatin X sama dengan B pangkat N, gitu kan? A pangkat M dipangkatin X sama dengan B pangkat N. Itu konsep logaritma kan? Nah, ini berarti A pangkat di dalam kali pangkat di luar, berarti MX, M kali X sama dengan B pangkat N. Nah, coba ini nyatain kembali ke dalam bentuk logaritma dengan misalkan ini kotak ya, kotak. Berarti A log kotak sama dengan MX kan, MX gitu kan. Nah kotaknya sendiri apa? B pangkat N, berarti A log B pangkat N sama dengan M. Nah X nya sendiri apa? X nya A pangkat M log B pangkat N kan, berarti A pangkat M log B pangkat N. Setuju? Oke. Nah bentuk ini coba lihat, ini kan A log B kan A log B pangkat N ini sama dengan N nya bisa turun kan, N A log B, berarti ini N nya juga bisa turun menjadi N A log B. Pembuktiannya ada yang tadi, coba skip mundur kalau mau lihat pembuktiannya. Kenapa? Nah X sorry ya, ini M memang M. A pangkat M log B pangkat N gitu kan, X nya kan sama dengan itu. Nah sekarang coba lihat, kalau misalnya saya bagi kedua ruas dengan M atau M nya pindah ke ruas kiri, ini kan menjadi N per M A log B. A log B sama dengan ini kan A pangkat M log B pangkat N, ya kan. Nah dari sini kita bisa simpulkan ini, kalau saya tulis ulang berarti A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan N per M A log B. Nah bisa kita simpulkan nih, berarti kalau kita punya A pangkat M log B pangkat N itu ternyata N per M kali A log B, ya kan, N per M kali A log B. Nah ini dibagi ini kemudian dikali A log B. Nah gitu kira-kira. Oke segitu dulu, masih banyak lagi pembuktian yang lain, misalnya kalau A log B itu sama dengan log B per log A. Nah itu untuk nanti, untuk next video ya, untuk video selanjutnya. Untuk sementara ini dulu.